Di kesempatan kali ini, tema yang akan kita angkat luar biasa penting. Berbicara tentang apa? Manajemen waktu bagi seorang muslim, terutama ketika di bulan Ramadan. Ada banyak sekali dalil yang menunjukkan betapa pentingnya waktu bagi hamba. Di antaranya adalah Allah jadikan waktu itu sebagai sumpah. Apa dalilnya? Silahkan disebutkan. Apa dalilnya? Allah berfirman, wal asr, innal insana lafi khusr. Demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi rugi. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka yang dikecualikan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, sampai akhir dari surat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu? Ketika Allah mau menyebutkan bahwa semua manusia itu pasti rugi, karena waktu merupakan modal utama bagi setiap hamba. Waktu merupakan modal utama bagi setiap hamba. Anda bisa berbuat taat dan Anda juga melakukan maksiat karena punya waktu. Kalau orang tidak punya waktu, maka dia tidak punya kesempatan untuk beraktivitas. Maka manusia bisa beraktivitas dapat pahala. Sebaliknya manusia bisa beraktivitas mendapatkan dosa karena dia punya waktu dan punya kesempatan. Sehingga waktu adalah modal. Waktu adalah modal. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan, hadis riwayat Tirmidzi, la tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Kaki seorang hamba enggak bakalan geser. La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba enggak bakalan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an umrihi fima afna. Mereka akan ditanya oleh Allah tentang umurnya, untuk apa dia gunakan umur itu. Dan kalau kita bicara umur, sama dengan bicara waktu. Sebab umur kita sama dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap detik yang kita manfaatkan, yang kita gunakan, Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kamu saya kasih umur sekian, kau gunakan untuk apa? Kamu saya kasih waktu seperti ini, kau gunakan untuk apa? Kesadaran inilah yang perlu untuk kita bangun. Sebab menyia-nyiakan waktu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Orang kalau punya kesadaran bahwa nanti dia harus mempertanggungjawabkan, dia akan lebih hati-hati. Tapi kalau dia tidak punya urusan dengan pertanggungjawaban, mungkin dia akan meremehkan. Engko ora ditakoni kok. Ora dibiji, tidak dinilai. Tidak ada rapotnya, tidak ada nilai kenaikan. Mungkin dia akan merasa tidak begitu ada beban. Tapi ketika dia punya kesadaran bahwa ternyata ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat, dia akan berpikir, jangan kau sia-siakan, jangan kau buang sia-sia, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga, disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat di mana banyak orang itu maghbunun, tertipu. Tertipu karena dia sering menyepelekannya dan tidak menghargainya. Dianggap hal yang biasa, padahal itu sesuatu yang istimewa. Kalau ada benda yang istimewa, seharusnya kita hargai. Dan kita akan marah kalau ada orang yang menyepelekan, menyia-nyiakan sesuatu yang istimewa. Misalnya, jenengan punya adik atau punya anak, tapi anak itu ngobong duit. Minta uang 100.000, terus dibakar. Padahal itu uang hasil minta dari Anda. Kira-kira gimana? Anda akan marah. Oh, jangan dilakukan, oh, ini mahal. Nah, cuman kertas saja kok Pak, dibakar kan enggak apa-apa. Karena dia nggak tahu nilainya, makanya dia bakar. Dan bagi manusia yang tidak tahu nilai pentingnya waktu,
maka akan dia sia-siakan dan akan dia sepelekan. Karena itu disebutlah oleh Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, banyak sekali orang yang dia tertipu dengan dua nikmat. Yang pertama adalah sehat, yang kedua waktu luang. Padahal ketika orang itu dikasih sehat oleh Allah dan dikasih waktu luang oleh Allah, itulah kesempatan bagi dia untuk bisa beramal. Oleh karena itu di kesempatan kali ini saya akan bacakan beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama dan bagaimana sikap para ulama dalam menghargai waktu. Sehingga nanti Anda akan bisa melihat, bandingkan antara Anda dengan mereka dan berusahalah untuk meniru mereka. Meskipun kita bukan ulama, tapi kalau bisa kita berusaha untuk meniru siapa? Ulama. Sebagaimana ada pepatah mengatakan, illam takun mithlahum fatashabbahu fa innat tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu tidak bisa jadi ulama, maka tirulah ulama, karena meniru orang yang mulia adalah kebahagiaan. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana nilai waktu bagi para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan Ibnu Qayyim memiliki banyak sekali nasihat berkaitan dengan pentingnya menjaga waktu. Di antaranya beliau mengatakan, idza aradallahu bil 'abdi khairan a'anahu bil waqti. Apabila Allah mengendaki adanya kebaikan bagi hambanya, saya ulang, apabila Allah mengendaki memberikan kebaikan bagi hambanya, a'anahu bil waqti, maka Allah akan menolong sang hamba ini, memudahkan bagi sang hamba ini untuk memaksimalkan waktunya. Wa ja'ala waqtahu musa'idan lahu, dan Allah akan jadikan waktu sang hamba ini musa'idan lahu, sebagai alat bantu baginya untuk berbuat ketaatan. Saya ulang, kata Ibnu Qayyim, idza aradallahu bil 'abdi khairan a'anahu bil waqti. Apabila Allah mengendaki seorang hamba mendapatkan kebaikan, maka Allah akan tolong dia untuk memaksimalkan waktunya. Dan Allah jadikan waktunya sebagai pembantu baginya. Wa idza arada bihi syarran, sebaliknya ketika Allah mengendaki keburukan bagi hambanya, ja'ala waqtahu alaihi wa nakadahu waqtuhu, maka Allah akan jadikan waktunya itu sia-sia dan dia akan menyesali waktu yang dia sia-siakan itu. Dia akan jadikan waktunya sia-sia dan dia akan menyesalinya. Jadi Anda bisa lihat, salah satu di antara ukuran ini orang yang baik, dikehendaki baik oleh Allah, dan orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah, di antara ukurannya adalah dia itu sibuk dalam kegiatan apa. Kalau dia sibuk dalam kegiatan kebaikan, bisa jadi indikator orang ini dikehendaki baik oleh Allah. Sebaliknya, ketika dia sibuk dalam kegiatan yang sia-sia, hanya habis untuk nge-game, kalau nggak nge-game, WA-an, kalau nggak WA, moco berita, nek gak moco berita, moco koran, ya. Habis itu ngerumpi, kalau nggak gitu madang. Ya. Hidupnya habis hanya untuk aktivitas yang nggak ada nilai manfaat untuk kehidupan dunia dia maupun akhirat dia. Berarti orang seperti ini tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam standar yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Baik. Selanjutnya, masih dalam keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Kata beliau, wajibu jam'il hammi kullihi alaih. Setiap orang punya kewajiban untuk memiliki rencana yang maksimal terhadap waktunya. Fal-arif, setiap orang yang punya kewajiban untuk memiliki rencana yang maksimal terkait waktunya. Fal-arif, sehingga orang yang berilmu sejati adalah
ibnu waktihi. Dia itu selalu gandoli waktunya. Maka dia selalu berpikir, apa sih yang bisa saya gunakan untuk waktu ini? Saya mau apa? Saya mau apa? Seorang ahlul ilmi yang sejati adalah dia selalu berpikir, apa yang bisa saya manfaatkan untuk waktu saya. Ya. Misalnya ya, Anda kalau libur berapa hari dalam sepekan? Ya, sehari. Anda libur sehari, nggak kerja sehari. Begitu Anda punya waktu libur sehari, Anda sudah mulai berpikir, besok hari Ahad saya nggak kerja, kosong. Apa yang harus saya lakukan? Kalau cuman kelekaran, ngegame, mancing, ya. Kalau nggak mancing healing, kalau nggak healing mancing lagi, ya. Kalau nggak gitu shopping. Tidak ada nilai yang positif dari waktu yang dia miliki. Maka dia berarti tidak tahu nilai dari waktunya. Fa in adha'ahu dha'at 'alaihi masalihuhu. Kalau kemudian dia menyia-nyiakan waktunya, maka seluruh sumber kebaikan hidupnya akan hilang. Karena modalnya disia-siakan. Baik, ilustrasinya begini. Orang kalau dagang itu modalnya apa? Orang kalau dagang modalnya apa? Barang atau uang ya. Dagang itu modalnya barang atau uang. Bayangin aja ya. Anda dikasih modal. Ini modal kamu, ini uang, ini barang. Ketika Anda berdagang, uangnya habis, barangnya habis. Bisa ngelanjutin dagang nggak? Bisa berdagang nggak? Udah nggak bisa. Mau dagang apa mas? Duit orang ono, barang wis entek. Dan Anda nggak dapat apa-apa. Berarti dalam posisi itu Anda kehabisan bahan baku dan Anda tidak bisa melanjutkan aktivitas berdagang. Anda akan terhenti. Ada banyak orang yang dikasih modal waktu oleh Allah. Kita punya modal waktu yang sama. Saya punya modal waktu, Anda punya modal waktu, ulama besar juga punya modal waktu. Waktu kita sama. Negara mana mas yang sehari itu lebih dari 24 jam? Ada nggak? Negara mana yang sehari lebih dari 24 jam? Ada? Ada nggak? Nggak ada ya? Baik. Mereka yang tinggal di Saudi, ada banyak ulama yang mereka habiskan waktunya kalau nggak untuk ibadah, belajar, mengajar, dakwah, dan seterusnya. Sehingga waktunya begitu dihargai untuk kegiatan ini, nggak ada waktu kosong. Jumlah jam yang mereka tempuh sama dengan jumlah jam yang saya tempuh dan sama dengan jumlah jam yang Anda tempuh. Semuanya sama. Tapi ada di antara mereka yang untung besar, dapat pahala besar, dan punya karya besar, dan ada di antara mereka yang nggak punya keuntungan sama sekali, nggak ada pahalanya dan nggak ada karya yang bermanfaat bagi manusia. Kalau ngitung duit, mungkin Anda akan merasa sayang ya. Wis dikei barang, dikei duit, ilang kabeh ra iso nerusno. Sehingga dagangannya habis. Inilah orang yang rugi karena dia tidak bisa memanfaatkan modalnya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa in adha'ahu dha'at 'alaihi masalihu. Kalau orang itu menyia-nyiakan waktunya, maka seluruh kebaikannya akan hilang. Baik. Karena itulah dulu para ulama di zaman sahabat, mereka nyesel jika hilang satu hari sementara tidak bertambah amalnya. Coba Anda catat kalimat ini ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Tidak ada penyesalan yang lebih membuat aku sedih melebihi penyesalanku ketika matahari terbenam, usiaku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Perkataan siapa ini tadi? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Man nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu
naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Belum pernah ada kondisi yang membuat aku menyesal melebihi ketika matahari terbenam, ajalku berkurang tapi amalku tidak bertambah. Sampean pikir, Pak, ini Ibnu Mas'ud yang ngomong, Pak. Yang kita tahu beliau adalah orang yang Masya Allah, ahli Quran, sampai digelari dengan turjumanul Quran. Ibadahnya Masya Allah, kegiatan ilmiahnya Masya Allah. Itu pun sampai beliau punya pernyataan, kalau sampai dalam waktu 1 hari ada amal yang tidak bertambah bagi diriku, kata beliau, tidak ada yang lebih aku sesali daripada ini. Ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian keterangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, apabila beliau melihat ada orang yang nganggur, la fi amali dunya wala fil amalil akhirah. Kalau beliau melihat ada orang yang nganggur, enggak sibuk dengan kegiatan dunia dan juga tidak sibuk dengan kegiatan akhirat. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang semacam ini adalah pasukannya setan. Karena dia paling gampang digoda. Orang kalau nganggur untuk zaman sekarang ya, pelariannya apa? HP. Dia buka HP. Dan karena dia nganggur, yang lebih dominan dibuka itu ngaji atau hiburan. Dan kalau sudah bicara hiburan itu Masya Allah, bisa nyasar kemana-mana. Belok kanan, belok kiri, balik ke belakang, dan seterusnya. Sehingga dia lebih mudah digoda iblis, digoda setan pada waktu dia dalam kondisi nganggur. Makanya nganggur itu berbahaya. Jangan biarkan Anda nganggur. Baik. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam. Wahai manusia, hakikat dirimu itu adalah hitungan hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Kalau sudah hilang 1 hari, berarti sebenarnya dirimu sudah hilang sebagian. Misalnya, ada orang yang umurnya anggaplah 50 tahun. Berarti dia itu kan susunan dari hari-hari yang jumlahnya 1 tahun itu berapa hari? Anggap misalnya 360 hari. 360 kali 50. Sekian ribu hari. Maka orang ini tersusun dari sekian ribu hari. Kata Hasan Al-Basri, kita itu kan hakikatnya cuman deretan hari. Hilang 1 berarti kita itu hilang sebagian. Maka manfaatkan yang hilang ini, jangan sampai gak ada nilai sama sekali. Karena ketika hilang 1 berarti umur kita berkurang. Jika tidak ada nilai keuntungan, sama dengan Anda punya modal tapi tidak dapat apapun. Ini nasihat yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Beliau juga pernah mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimihim. Aku menjumpai beberapa orang yang mereka itu lebih pelit terhadap waktunya, melebihi pelitnya kalian terhadap harta kalian. Mereka itu lebih pelit terhadap waktunya sebagaimana atau bahkan melebihi pelitnya terhadap masalah harta. Nek dijaluk duite itu mau ngasih. Kalau diminta uangnya itu mau ngasih. Mas, saya utang, boleh nggak? Kasih. Ini saya minta, boleh nggak? Silahkan. Mas, kosong nggak? Saya mau ngobrol sebentar. Di mana? Di warung kopi sana loh. Itu longgar sekali. Kita bisa lama di sana. Wifi gratis. Cepat dan makanannya enak. Nanti tak gratisi wis, tak bosi. Bagi orang yang waktunya berharga, gak bakalan itu dikabulkan.
Buat apa ngobrol dalam waktu yang lama? Memang dikasih layanan wifi, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya habiskan waktunya untuk ngobrol. Itu bagi orang yang tahu nilai dari waktu. Tapi bagi mereka yang tidak tahu nilai berharganya waktu, maka mungkin akan disia-siakan. Seneng ada yang gratisi, seneng ada yang traktir, diajak ke kafe dia ikut, wifi gratis, ini nanti dia bisa browsing, padahal tidak ada nilai manfaatnya. Kata Hasan al-Basri, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimihim. Aku menjumpai ada orang yang mereka lebih pelit dalam urusan waktu, melebihi pelitnya mereka dalam urusan harta. Sampai ada sebagian ulama, dan ini adalah Imam Abdurrahman bin As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, pernah melihat ada orang yang sedang nongkrong di kafe. Kafe di zaman beliau itu tidak seperti sekarang ya. Kafe sekarang kan di tempat-tempat yang lebih sejuk atau di tempat yang tertutup, kemudian ada AC-nya. Kalau dulu mungkin di luar ya. Orang itu nongkrong terus ngobrol. Lalu Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, andaikan waktu kalian itu bisa saya beli, akan saya beli. Beliau merasa kekurangan waktu. Tapi kok ada orang yang dia menyia-nyiakan waktunya hanya untuk duduk-duduk, tidak ada nilainya, ngobrol, nggak ada fungsinya. Sangat disayangkan. Baik, ini diantara contoh jamaah bagaimana para ulama di masa silam begitu perhatian terhadap waktunya, sehingga mereka sangat merasa sayang apabila waktunya hilang sia-sia. Apalagi di bulan Ramadan, kesempatan itu sangat terbatas, hanya 1 bulan. Bisa 29 atau 30 hari. Dan tidak ada Ramadan yang kedua dalam 1 tahun yang sama. Sehingga Anda kalau kehilangan Ramadan ini, maka di tahun itu Anda kehilangan Ramadan tersebut. Karena Ramadan tidak berulang di tahun yang sama. Padahal bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan rahmatnya, pelimpahan pahala, dan seterusnya. Sehingga akan sangat sia-sia kalau kemudian Ramadan semacam ini kita biarkan berlalu tanpa nilai yang berarti. Baik, lalu apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Ibadah itu ada yang waktunya ditetapkan dan ada ibadah yang waktunya diberi kelonggaran alias tidak ditetapkan. Contoh ibadah yang waktunya ditetapkan: 1. Salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi mukmin yang telah ditetapkan waktunya. Contoh yang lain, puasa. Puasa itu waktunya sudah ditetapkan, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Sehingga untuk bagian seperti ini Anda hanya bisa lakukan tepat pada waktunya. Untuk bagian ini Anda hanya bisa lakukan tepat pada waktunya. Tapi kan masih banyak waktu yang lain, Pak. Terus untuk waktu yang lain ini gimana? Nah, untuk waktu yang lain ini yang tidak ada ibadah tertentu, ada jenis ibadah yang kedua, yaitu ibadah yang ghairu muaqqatah. Ibadah yang tidak ditetapkan waktunya. Contohnya apa? Zikir. Terus salat sunnah mutlak. Kemudian membaca Al-Quran. Apalagi sedekah, ngobrol dengan temannya. Masuk enggak? Ini bukan ibadah ya, kecuali kalau kajian. Baik, untuk bagian seperti ini Anda bisa lakukan kapanpun, dimanapun. Sehingga selagi Anda punya kesempatan yang longgar dan Anda tidak dalam kondisi kelelahan, manfaatkan. Kalau enggak zikir, baca Quran. Dan tidak ada istilah seorang muslim kehilangan kegiatan berpahala, itu tidak ada. Setiap muslim
dia punya kegiatan yang berpeluang mendatangkan pahala. Nggak ada istilahnya Muslim kehilangan kesempatan untuk beramal yang mendatangkan pahala, itu tidak ada. Maka nggak ada sebenarnya waktu kosong bagi Muslim. Kalau dia nggak baca Quran, dia bisa berzikir. Kalau dia nggak zikir, bisa baca sholawat. Kalau nggak baca sholawat, dengerin kajian. Kalau capek dengerin kajian, bisa dengerin murattal. Ada banyak kesempatan yang bisa dia gunakan untuk menggali ilmu, menambah kebaikan. Ya. Sebagaimana Anda berada di perusahaan, terus berbuat kebaikan, maka seharusnya prinsip itu dilakukan tidak hanya sebatas dalam masalah sosial, termasuk juga untuk kepentingan kita. Apa sih yang bisa saya lakukan untuk kepentingan saya pribadi? Tambahan apa di hari ini? Baik. Karena itu jadikan ini sebagai prinsip dan sebagai tugas. Dan saya berusaha menjadikan ini sebagai tugas saya, prinsip saya. Setiap hari satu, harus ada ayat yang kita baca. Jangan sampai dalam waktu satu hari nggak baca Quran sama sekali. Yang kedua, setiap hari harus ada ilmu baru dalam masalah agama yang kita pelajari. Jangan sampai tidak bertambah. Dan alhamdulillah ada banyak yang bisa Anda akses untuk menambah ilmu di zaman internet ya. Baik yang bentuknya tulisan maupun ceramah, kajian, rekaman dan seterusnya. Yang ketiga, setiap hari Anda harus berbuat baik dalam bentuk apapun meskipun kecil nilainya. Misalnya hari ini saya sudah membahagiakan siapa. Hari ini saya sudah berbuat baik kepada siapa. Ya tidak harus banyak orang. Misalnya cukup target 1, target 2 setiap hari. Meskipun hanya sedikit kecil. Mas tak kayak duit 500 ya mas. Nah, saya dikai senang, alhamdulillah ditompo ya. Coba kalau gak ditompo, berarti Anda kehilangan kesempatan untuk infak sebesar 500 rupiah. Atau Anda misalnya memberi nasihat kepada seseorang, atau Anda ngasih hadiah apapun, atau berbuat baik bantu dia ketika naikin barang ke atas motor, atau bantu orang yang kesulitan. Intinya Anda berbuat baik dengan siapapun. Kalau itu jadi komitmen, insya Allah nanti jadi kebiasaan. Kebiasaan terkadang berawal dari komitmen ya. Awalnya sih kita malas, tapi karena kita punya komitmen, saya harus seperti ini, terus dibiasakan, maka nanti jadi apa? Kebiasaan. Nah cuman begini Pak, begini ya, tantangan orang yang menyebabkan dia tidak bisa memaksimalkan waktunya itu dua. Tantangannya dua. Nomor 1, teman. Ini paling berat. Makanya bisa jadi teman itu berbahaya bagi Anda. Sehingga nek wis kumpul karo koncone, kira-kira gimana? Ngobrol, gerenengan, rasan-rasan, begitu ya. Orang kalau sudah kumpul dengan temannya, biasanya aktivitasnya apa? Ya seputar itu. Kalau nggak ngobrol, ya, gerenengan, rasan-rasan, bahas politik atau poligami. Nah, itu kalau sudah kumpul sama temannya. Makanya dulu para ulama itu menghindari teman. Meskipun dia banyak berbuat baik kepada orang, tapi dia lebih milih sendirian daripada kumpul dengan temannya. Kenapa lebih milih sendirian? Ketika sendirian bisa zikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ngobrol sama teman dia seperti itu kan mungkin wah, sok suci orang ini ya. Pamer zikir di sini. Dan dia kalau ngobrol kok nggak ikut terlibat, nggak enak rasanya. Kok nggak ngajeni, tidak memperhatikan atau tidak menghargai orang yang sedang ngajak bicara dia. Beda halnya kalau dia sendirian. Karena itulah Imam Ahmad rahimahullah contohnya. Beliau lebih sering sendirian daripada kumpul sama orang.
Imam Bukhari juga sama, lebih sering sendirian daripada kumpul dengan orang. Abdullah bin Mubarak lebih sering sendirian daripada kumpul dengan orang. Imam-imam yang lainnya, manusia berprestasi di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih senang menyendiri. Menyendiri bukan karena anti berteman ya, tapi menyendiri karena mereka punya kesibukan yang lebih berarti daripada sebatas ngobrol dengan teman. Menyendiri karena mereka punya aktivitas yang lebih berarti daripada hanya sebatas ngobrol dengan teman. Karena memang tantangan terbesar itu teman. Dan itu diakui oleh siapapun sampai sekarang. Para ulama mengatakan demikian. Sampai ulama zaman sekarang juga demikian. Aktivitas yang paling membuat mereka kehilangan waktunya itu teman. Makanya sampai ada di antara mereka yang membatasi pertemuan dengan orang lain. Hanya boleh ketemu ketika ini. Di luar itu tidak boleh. Kalau kita kan terbuka 24 jam. Kamu kalau butuh teman saya, silahkan telepon, ini calling 24 jam online. Subhanallah, Anda memberikan layanan untuk orang lain, nemeni ngobrol, padahal Anda sendiri butuh amal dan amal itu Anda tinggalkan. Makanya terheran saya kalau ada orang yang sudah kenal belajar agama cukup lama, tapi kalau sudah waktunya bergadang itu sampai mendekati subuh, sampai jam 1, sampai jam 2. Bariku tuh pulang, setelah pulang tidur, habis tidur kalau sholat subuh masih bisa, alhamdulillah. Habis itu tidur lagi sampai jam 12. Ya sangat disayangkan. Dia kehilangan banyak hal yang seharusnya kalau itu dia tinggalkan, dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Baik. Tantangan yang kedua, malas. Ini tidak kalah kuatnya daripada yang pertama. Dan yang kedua ini bisa jadi karena kurang pembiasaan. Untuk yang pertama, obatnya adalah ya bisa mengatur waktu. Pintar mengatur waktu. Ada saatnya kumpul dengan teman, ada saatnya Anda tidak harus bersama dengan teman. Sementara untuk yang kedua, dilawan dengan komitmen. Saya nggak mau kalau pokoknya ada komitmen target. Hari ini saya harus khatam 2 juz. Hari ini saya harus selesai 3 juz. Dengan komitmen-komitmen itu Anda akan melawan rasa malas. Aku nggak bakalan tidur kalau belum 2 juz. Aku nggak bakalan tidur kalau belum 3 juz. Komitmen itulah yang membuat kita jadi apa? Bisa melawan rasa malas. Nah, dengan demikian bisa jadi waktu istirahat Anda akan berkurang. Dan para ulama itu waktu istirahatnya rata-rata sedikit, jemaah. Para ulama itu waktu istirahatnya rata-rata sedikit. Sampai ada ungkapan yang mengatakan, man 'allat himmatuhu qallat rahatuhu. Siapa yang punya cita-cita tinggi, maka istirahatnya akan sedikit. Anda tidur berapa jam? Berapa jam kalau tidur sehari? Berapa? Rata-rata kan 8 ya. Padahal sebenarnya itu kebanyakan, Pak. Anda kalau tidur 8 jam sehari, berarti sepertiga umur Anda hilang. Karena kan cuma 24 jam ya. Dipakai tidur 8 jam, berarti sepertiga umur kita hilang. Kepakai tidur. Yang termanfaatkan untuk kehidupan real 2/3. Karena yang sepertiga mimpi. Tidur ya. Yang kehidupan real cuma 2/3. 2/3 itu pun yang terbuang bisa sepertiga lebih. Sepertiga sisanya untuk hal yang manfaat, mungkin ada untuk dunia dan seterusnya. Anda kerja berapa jam? 8. Kerja 8 masih ada sajian kayak gini, masih bisa belajar dan seterusnya. Baik, saya kasih saran ya. Saya sedang berlatih untuk itu. Pokoknya tidur maksimal sehari tidak boleh lebih dari 6 jam. Wajib 6 jam. Sehingga kalau 6 jam di malam itu sudah penuh 6 jam ya, siangnya jangan tidur. Kalau malamnya 5 jam, nanti siangnya bisa nambah setengah jam. Bonus setengah jam ya.
Masya Allah. Baik, itu dilawan dengan komitmen. Males itu dilawan dengan komitmen. Sudah? Lalu miliki hobi yang isinya berpahala. Hobi berpahala itu apa sih Pak? Ada orang yang hobinya maca Quran, Masya Allah, bagus ya. Ada orang yang hobinya zikir. Ada orang yang hobinya sholawat. Ada orang yang hobinya belajar ilmu agama. Apa yang membuat Anda senang yang berpahala, jadikan sebagai hobi. Salah satu saja. Saya kok senang baca kitab tafsir, Mas. Saya kalau baca kitab tafsir itu rasanya bisa menikmati. Alhamdulillah, lanjutkan, jadikan itu hobi. Nah, kalau sudah jadi hobi, Anda berpahala sambil menikmati. Dan ulama itu hobinya belajar. Sehingga kalau nggak belajar sehari itu pusing. Ada salah satu di antara ulama yang sampai bilang seperti ini, dan beliau masih hidup, Syekh Muhammad Hasan, orang Mesir ya. Beliau saya mengatakan ini, kalau dalam satu hari tidak ada ilmu baru yang saya ketahui, saya merasa hidup saya hina, nggak ada nilainya. Subhanallah. Yang mungkin bagi kita ya sering tersia-siakan yang model kayak gitu ya. Makanya perlu kita jaga baik-baik. Jadikan Ramadan sebagai momen untuk memaksimalkan itu. Ramadan itu makin banyak tidur atau makin kurang tidur? Hah? Makin? Yang benar. Benar ya? Baik. Ramadan itu belajar untuk mengurangi tidur, bukan belajar untuk hibernasi ya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai kajian pada hari ini. Untuk selanjutnya dibuka 3 pertanyaan untuk teman-teman yang sekiranya ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz. Monggo diacungkan jarinya. Silakan raise hand. Atau yang ahwat mungkin malu bisa ngechat ke nomornya Mas Dani ya, pertanyaan. Kayaknya enggak ada. Mereka sudah kehilangan waktunya untuk kerja. Anda tidak dihitung karena Anda ngaji. Alhamdulillah, seharusnya Anda lebih senang ya. Orang nyambut gawe dibayar kon ngaji itu seneng Pak. Baik, cukup? Ada lagi? Ada yang mau disampaikan? Kayaknya enggak ada ya. Nah, karena pakannya sudah datang. Pak Ferry mau tanya. Oh, silakan. Masya Allah. Bismillah. Pertanyaannya yang masalah tidur tadi, Ustaz. Karena ada dokter itu menyarankan tidur itu 8 jam, Ustaz. Bagaimana dengan tidurnya yang maksimal, otomatis ada alasannya kegiatan berikutnya dia akan lebih semangat, Ustaz. Kalau tidur yang kurang, itu gimana, Ustaz? Pendapat seperti itu. Wallahu alam, saran adalah saran ya, yang bisa dipraktekkan dan bisa tidak. Yang saya ketahui justru kebanyakan tidur itu kurang baik. Dan kayaknya kalau 8 itu kebanyakan. Ya kalau mau ditoleransi dari 6 itu maksimal tambah siji lah, pitu gitu. Tambah isi deh ya. Cuman begini ya, yang lebih penting tidur itu banyak tidur atau tidur berkualitas? Yang lebih penting yang mana? Berkualitas. Tidur berkualitas itu menghilangkan ngantuk, capek, penat itu hilang semua. Sehingga kadang orang itu misalnya saking sibuknya, begitu dia di kendaraan, plek, srek, ngorok. Sampai tujuan, wes gak ngantuk, seger, bisa beraktivitas. Makanya yang lebih penting itu menjaga kualitas tidur, tidur berkualitas, bukan banyak tidur. Nah, tidur malam hari itu rata-rata tidur kita berkualitas. Cuman kalau lagi mimpi yang membuat kita capek, kadang kan mimpi itu tangi ke bawah pikiran nggak? Ke bawah ya. Begitu bangun masih ke bawah. Itu ganggu sekali. Makanya sarannya adalah lakukanlah adab sebelum tidur agar tidur Anda lebih maksimal.
Caranya gimana Pak? Baca doa-doa, wirid-wirid sebelum tidur. Contohnya, baca apa? Ayat kursi biar dijaga dari setan. Yang lain, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang lain, doa Bismika Allahumma amutu wa ahya. Yang lain, membaca 3 kul, kemudian ditiupkan di tangan terus diusapkan. Nabi SAW ngajarin itu, kalau Anda praktekkan itu butuh 15 menit sendiri. Kalau prakteknya cukup banyak ya. Insya Allah setelah itu tidurnya bisa lebih maksimal, sehingga tidak diganggu oleh setan dalam mimpi. Sebab yang membuat tidur itu jadi lelah, capek, kadang malah kemeringat ya, meruntus keringatan. Kowe iki bar ngopo? Bal-balan. Turu tapi pikirannya bal-balan. Sebab manusia itu tidak hanya fisik tapi juga apa? Psikis ya. Rohani itu bisa membuat manusia jadi lelah, bisa membuat manusia jadi bingung dan seterusnya. Karena itu sebenarnya yang lebih penting adalah memikirkan bagaimana agar kita bisa tidur yang berkualitas. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari Akhwat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara membayar fidyah bagi ibu hamil dan menyusui? Apakah boleh kepada orang tua sambung? Cara membayar fidyah bagi ibu hamil dan menyusui bukan fidyah yang benar ya, tapi qadha. Sehingga orang yang hamil atau orang menyusui sehingga dia tidak berpuasa, maka nanti setelah memungkinkan mengqadha puasanya, bukan bayar fidyah. Itu pendapat yang lebih kuat. Sehingga nanti kalau anaknya sudah memungkinkan untuk diajak puasa, puasa. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi atau sudah teman-teman? Oh, ya. Mau pakai mic atau Langsung aja. Silakan. Ada apa? Istirahat fisik dan istirahat psikis. Ya, kaitannya dengan istirahat yang tadi disebutkan, ada istirahat fisik dan juga istirahat psikis. Mohon nasihatnya Ustaz, apa sih yang bisa saya lakukan begitu untuk mengistirahatkan ruh saya begitu. Baik. Untuk di istirahat fisik kita paham ya. Orang tidur kemudian nyantai dan tidak beraktivitas, berarti dia istirahat apa? Fisik. Cuman ada orang yang kadang fisiknya diam tapi hatinya tidak diam, mikir kanan, mikir kiri dan seterusnya. Nah, untuk istirahat psikis, istirahat rohani, kuncinya ada 2. 1, dalam urusan dan aktivitas dia tawakal kepada Allah. Manusia pasti punya masalah. Ada nggak di antara bapak ibu yang nggak punya masalah? Nggak ada. Semua pasti punya masalah. Dan tidak semua masalah kita bisa kita selesaikan. Maka tawakal adalah anugerah dari Allah untuk para hambanya. Bisa jadi orang non muslim itu tidak punya tawakal. Makanya ketika mereka kebebanan masalah itu dipikir terus sampai akhirnya stres bunuh diri. Sehingga angka bunuh diri di negeri non muslim itu lebih banyak daripada di negeri muslim. Dia punya fasilitas hidup di hotel yang mewah atau di rumah yang mewah, tapi penuh dengan pikiran, nggak bisa tenang karena dia nggak punya tawakal. Nah, kita orang mukmin punya senjata tawakal. Tawakal itu anugerah yang besar. Yang kedua, jangan suka baper. Karena ketika kita interaksi dengan orang lain, pada waktu interaksi kadang kita yang bikin masalah, kadang orang lain yang bermasalah. Maka untuk yang kedua ini jangan menjadi orang yang baper. Nabi SAW banyak diberi nasihat oleh Allah dalam Al-Quran agar beliau itu tidak terlalu memikirkan ketika beliau berdakwah. Sehingga Nabi SAW kadang
disebut A, disebut B, disebut C, beliau Allah Subhanahu wa taala perintahkan bersabar, bersabar, bersabar. Jangan gampang baper. Orang kalau baperan ada masalah sedikit mikirnya sampai tekan omah ya. Kadang dipikir sampai radoyan mangan dan seterusnya. Itu kalau apa? Baper. Baper itu sampai kadang muncul takwil terhadap ucapan orang lain. Dia tadi kok ngomong kayak gini ya? Jangan-jangan ini, jangan-jangan maksud dia ini. Itu kan tafsir ya. Tafsir dari apa? Perkataan orang itu. Ngapain kau tafsirkan? Perkataan orang ditafsirkan apa manfaatnya? Tapi jangan-jangan maksud dia ini. Kalau maksud dia ini kan berarti itu saya. Terus kepikiran. Ini orang yang terlalu menafsirkan apa? Ucapan orang lain. Mending kamu belajar tafsir Al-Quran daripada menafsirkan ucapan orang lain. Memikirkan orang lain padahal orang itu tidak memikirkan kita, rugi ya kita ya. Ya, makanya jangan terlalu memikirkan orang lain. Coba teman-teman yang ikhwan, siapa yang suka dipikirin? Dirinya sendiri apa orang lain? Hah? Anaknya orang. Subhanallah. Padahal yang antum pikirin belum tentu mikirin antum. Maka lupakan saja dia ya. Lebih baik mikir diri sendiri daripada mikir pekerjaan. Jadi jangan jadi orang yang suka baper. Biar pikiran itu tenang. Sudahlah, yang urusan pekerjaan selesai di pekerjaan, urusan kantor selesai di kantor, urusan RT selesai di RT. Jangan dibawa pulang, apalagi sampai kepikiran. Karena yang seperti ini ganggu aktivitas kita sehingga tidak produktif. Wallahu a'lam.